semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, sudah klik video ini, dan sudah subscribe channel YouTube ini. Nah, sebelumnya aku mau bahas bocoran soal dari ebook P3K Perawat 2024 yang sudah aku rilis untuk teman-teman persiapan ujian P3K Perawat D3 dan Nurse. Nah, bagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku Tias Widirahayu, follow Instagram aku Tias Widirahayu, dan follow TikTok aku Tias Widirahayu. Nah, bagi teman-teman yang mau persiapan ujian atau mau bimbel atau mau beli ebook bisa langsung hubungi WhatsApp aku di situ. Oke, nggak perlu lama-lama, kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini ada soal yang pertama. Nyonya S usianya 28 tahun, dirawat di RSC. Berdasarkan informasi, Nyonya S dibawa ke RSC karena bertengkar dan berkelahi dengan tetangganya. Saat dilakukan pengkajian, muka pasien tampak merah dan tegang. Wajahnya memerah, berbicaranya itu kasar dan suaranya tinggi. Serta pasien itu sering jalan mondar-mandir. Kira-kira masalah psikososial pada kasus di atas itu apa? Yang A, halusinasi. Jelas bukan ya. Kalau halusinasi berarti kita menganggap sesuatu yang tidak terlihat bisa terlihat, ataupun sesuatu yang nggak ada jadi ada. Itu halusinasi. Kalau defisit perawatan diri berarti dia nggak mau mandi, nggak mau makan. Berarti bukan juga. Ini makan ataupun mandi itu tidak bisa gitu kan. Kemudian berdandan gitu kan, itu juga nggak bisa. Dandan tidak dilakukan ataupun dia males gitu ya. Mandi juga males. Harga diri rendah, dia ngerasa minder. Ini berarti bukan ya teman-teman ya. Halusinasi juga bukan, menganggap sesuatu yang nggak terlihat jadi ada. Ini menganggap bayangan gitu kan. Menganggap bayangan yang nggak ada jadi ada. Tidak ada jadi ada. Oke. Kemudian perilaku kekerasan, iya, karena dia bertengkar dan berkelahi dengan tetangganya. Ada kata kunci di sini, bertengkar, berkelahi ya teman-teman ya. Muka tampak merah berarti kan di sini statusnya dia emosi ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Sedangkan kalau ansietas, dia itu ngerasa cemas, panik ya. Oke, itu gampang ya teman-teman ya. Soal nomor 1 jawabannya adalah D. Kata kuncinya dia bertengkar. Kemudian dia itu berkelahi. Kemudian ada kata kunci lagi, merah, mukanya tegang juga. Kemudian dia kasar ya, bicara kasar. Oke, clear ya teman-teman ya. Suaranya juga tinggi, itu udah menandakan dia emosi, marah ya teman-teman ya. Oke, clear. Lanjut soal nomor 2 ya teman-teman ya. Oke, soal nomor 2 teman-teman. Tuan D dirawat di RSJ sejak 1 bulan yang lalu dengan diagnosa medis skizofrenia paranoid. Sehari-hari pasien ini jarang komunikasi dengan teman sekamar atau perawat ruangan. Pasien sering terlihat menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman sekamarnya yang lain. Tuan D ini tidak mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan di ruangan. Apakah masalah psikososialnya? Yang A, harga diri rendah. Apakah di situ dia minder? Kemudian yang B, isolasi sosial, boleh juga ya, dia itu nggak mau bicara, berarti bukan harga diri rendah. Kalau di sini ini biasanya malu, minder, kata kuncinya kayak gitu. Kemudian kalau isolasi sosial, dia itu nggak mau ngomong ya teman-teman ya, komunikasi. Kemudian di situ dia menyendiri, berarti kan menutup diri ya teman-teman ya. Oke, tidak mau interaksi, tidak ada interaksi. Oke, clear. Berarti jawabannya adalah yang B. Kalau halusinasi bukan, defisit perawatan diri bukan, waham itu juga bukan. Kalau waham dia itu melebih-lebihkan sesuatu. Melebih-lebihkan sesuatu. Oke, clear. Lanjut soal nomor 3. Jadi karena di sini banyak data yang menunjukkan dia isolasi sosial, berarti jawabannya adalah isolasi sosial. Apa datanya? Yang pertama, jarang komunikasi dengan teman sekamarnya. Oke. Kemudian yang kedua, terlihat menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman sekamarnya, dan tidak mengikuti kegiatan. Itu semuanya dia mengurung diri. Ya. Oke. Jadi jawabannya adalah isolasi sosial. Lanjut soal nomor 3.
Oke, sebelum lanjut ke soal nomor 3, jadi di sini aku sedang membuka bimbel batch kedua karena banyak banget yang tanya. Sekarang sedang berlangsung batch 1, tapi batch 2 insya Allah itu akan dibuka setelah selesai batch 1. Yang mana bimbel batch 2 ini akan dilaksanakan dari tanggal 15 Februari sampai 15 Maret. Nah, nanti apa aja yang teman-teman bisa dapatkan? Ada 12 kali pertemuan via Zoom dan live streaming YouTube khusus peserta bimbel. Kemudian 12 kali kuis dan pembahasan via YouTube. Yang ketiga, 3 kali tryout P3K perawat yang terdiri dari soal teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian ada grup aktifnya ini sampai ujian P3K 2024. Kemudian ada rekaman Zoom dan materi PPT bebas akses khusus peserta bimbel, dan nanti itu akan membahas teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ini untuk harganya ya teman-teman ya. Khusus alumni 200.000, sedangkan untuk yang baru ini 220.000. Teman-teman bisa langsung hubungi di sini ya teman-teman ya. Start pendaftaran 31 Januari sampai 15 Februari, bisa hubungi admin di sini. Oke? Lanjut, kita mulai untuk soal berikutnya. Ya. Soal nomor 3 ya teman-teman. Di sini Nyonya D dirawat di RSC dengan diagnosa medis skizofrenia paranoid. Saat dikaji data yang didapatkan yaitu Nyonya D tampak berbicara dan ketawa sendiri. Pasien mengutarakan bahwa Nyonya D ini sering mendengar suara pria yang mengajaknya bicara. Berarti dia halusinasi pendengaran ya teman-teman ya. Halusinasi. Oke. Pendengaran. Oke, lanjut. Nyonya D lebih banyak berdiam diri di kamarnya dibandingkan dengan bersosialisasi dengan teman kamar lainnya. Tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan kasus di atas itu apa? Yang A mengajarkan untuk melakukan distraksi, bukan ya teman-teman. Yang B merekam pembicaraan antara pasien dengan orang lain, ini juga bukan. Yang C mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, nah ini karena dia mengalami halusinasi pendengaran. Berarti bagaimana caranya kita untuk mengatasi halusinasi yang dialami oleh pasien itu. Kemudian yang D mengidentifikasi tingkat keparahan penyakitnya, enggak usah. Yang E bersosialisasi, ini untuk pada pasien-pasien ISOS ya. Oke. Klik ya teman-teman ya. Clear jawabannya karena di sini banyak data yang menunjukkan pasien mengalami halusinasi pendengaran. Yang pertama, pasien itu berbicara dan ketawa sendiri, menjelaskan bahwa pasiennya mendengar suara pria yang mengajaknya berbicara. Sehingga dia itu nggak mau berinteraksi dengan orang lain karena dia sudah nyaman dengan orang yang diajaknya bicara di kamarnya. Oke. Lanjut soal nomor 4. Oleh karena itu kita harus ngapain? Mengontrol halusinasi dengan cara menghardik ya. Oke. Lanjut soal nomor 4 teman-teman. Tuan D di sini usianya 20 tahun, dirawat di RSC. Saat pengkajian didapatkan hasil bahwa pasiennya ini sudah 4 hari tidak mandi. Pasien mengatakan malas untuk mandi. Pasien tampak berpenampilan tidak rapi, tidak mau berpakaian dengan benar, serta tercium bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Apakah masalah psikososial pada kasus di atas? Karena pasiennya ada hubungannya dengan perawatan diri, tidak mau mandi, tidak mau ke kamar mandi, bau juga, nggak mau ganti juga, pakaiannya juga nggak rapi. Berarti dia itu apa? Defisit perawatan diri ya teman-teman. Dia nggak mau merawat dirinya, nggak bisa, nggak mampu gitu. Harga diri rendah bukan, dia biasanya ada kata kunci malu, minder. Kemudian isos berarti dia tidak mau interaksi. Waalaikumsalam, nggak ada interaksi ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau tidak berdaya berarti dia tidak mampu, tidak ada daya ya untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian keputusasaan berarti dia putus asa, udah pasrah, tidak ada usaha juga. Oke deh. Lanjut ya teman-teman ya. Soal nomor 5 teman-teman. Di sini soal nomor 5, seorang perempuan berusia 28 tahun merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk hidup karena cacat. Mengatakan ingin mati, tidak memiliki masa depan, dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Setiap melihat tali atau pisau berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya. Pasien akan memukul siapa saja yang di dekatnya karena pasien mendengar suara yang selalu muncul saat menyendiri atau melamun. Apakah dia masuk keperawatan yang tepat? Yang A harga diri rendah, bukan. Yang B halusinasi, boleh juga. Yang C isolasi sosial, bukan ya. Kemudian yang D perilaku kekerasan, bisa. Kemudian yang E resiko bunuh diri, bisa. Ada kata kunci tidak pantas untuk hidup, berarti lebih ke resiko bunuh diri. Mengatakan ingin mati saja, nah ini menguat ya. Berarti kalau halusinasi dia cuma mendengar aja, tapi tidak ada yang memperkuat apa, dia ingin mati karena cacat, tidak ada masa depannya, kemudian tidak berguna lagi, dia sudah putus asa,
Kemudian setiap melihat tali dan pisau dia ingin bunuh diri. Berarti kata kuncinya adalah pasiennya itu ingin melakukan bunuh diri, dan itu akan beresiko. Setiap melihat tali dan pisau itu pengennya dia mengakhiri hidupnya. Oke, clear ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling banyak adalah datanya menunjukkan resiko bunuh diri. Lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, jadi di sini aku sudah rilis e-books untuk teman-teman persiapan ujian P3K perawat ya, untuk nurse dan untuk D3. Nanti teman-teman bisa dibeli di sini, harganya adalah 180.000 yang terdiri dari 500 soal ya teman-teman ya. Ada soal manajerial 3 paket, kemudian wawancara 3 paket, kemudian sosio itu 3 paket, kemudian soal teknis itu juga 3 paket. Nah, ini masing-masing soalnya adalah ini 90 soal setiap paketnya. Sosiokultural setiap paketnya adalah 20 soal, wawancara setiap paketnya 10 soal, manajerial setiap paketnya adalah 20 soal. Nanti teman-teman bisa langsung beli dan bisa hubungi adminnya di sini ya teman-teman ya. Ini nomor admin, nanti teman-teman ini bisa langsung hubungi untuk beli ebook. Oke. Ya, langsung ya teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya, ini karya aku sendiri, sudah lengkap dengan pembahasan FR soal di tahun kemarin juga, dan macam-macam soalnya itu sudah disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru. Lanjut soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 6 teman-teman. Soal nomor 6, seorang pria berusia 24 tahun dirawat di RSC. Pada saat interaksi dengan pasien, pasien ini berbicara dengan pelan, tidak ada kontak mata, serta di situ pasiennya itu mengatakan malu untuk bicara dengan orang lain karena merasa dirinya jelek dan hitam. Pasien tampak lebih sering menyendiri, tidak berinteraksi dengan teman sekamarnya. Apakah diagnosa keperawatan pada kasus di atas yang halusinasi? Bukan. Harga diri rendah benar, waham itu bukan, perilaku kekerasan tidak ada datanya, pemalu juga bukan. Di situ memang pasiennya malu, tapi bukan diagnosa keperawatan pemalu, tapi lebih ke harga diri rendah, mengatakan bahwa di situ pasiennya tidak pede untuk berinteraksi dengan orang lain, bicaranya pelan, tidak ada kontak mata, kemudian ngerasa dirinya jelek, hitam juga ya. Tidak berinteraksi itu menunjukkan pasien yang ngerasa harga dirinya itu rendah. Oke, clear ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 7. Nah, di sini soal nomor 7, seorang perempuan berusia 35 tahun didiagnosa kanker rahim. Dokter merencanakan untuk melakukan tindakan operasi dan mengangkat rahim pasien. Pasien mengatakan ketakutan dan tidak bisa tidur. Saat dilakukan pengkajian, pasien tampak tegang, banyak diam. Hasil pengkajian tekanan darah 140/100. Nadinya 95 kali per menit. Apakah masalah keperawatan dialami oleh pasien? Ada kata kunci, takut ya teman-teman ya. Tidak bisa tidur, berarti pasiennya ngerasa apa? Cemas ya teman-teman ya. Bukan kehilangan, bukan marah, bukan lemas, bukan bingung, tapi dia sedang ansietas atau panik atau cemas. Oke, datanya di situ jelas ya. Dari data pasiennya takut, nggak bisa tidur, tegang, banyak diam, tekanan darah tinggi, nadinya juga tinggi. Oke, gampang ya teman-teman ya, clear. Lanjut, kalau ada pertanyaan teman-teman tulis aja di kolom komentar supaya aku bisa tahu, oh ternyata ada soal nih yang belum paham dari teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 8 teman-teman. Laki-laki berusia 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan tidak bisa tidur, sakit kepala, dan nafsu makannya itu menurun sejak di PHK dari pekerjaannya. Pasien mengatakan selama ini saya menjadi kepala keluarga dan mencari nafkah. Sekarang saya tidak bisa mencari nafkah, menafkahi keluarga saya. Apakah pertanyaan yang harus disampaikan oleh perawat untuk mendapatkan data adanya masalah psikososial pada kasus di atas? Ada kata kunci, selama ini saya menjadi kepala keluarga, tapi setelah di PHK dia itu merasa nggak bisa menafkahi keluarganya. Yang A, apa yang akan saudara lakukan? Yang B, kapan saudara kehilangan pekerjaan? Yang C, ini enggak ya karena sudah dijelaskan. Yang C, mengapa perusahaan memberhentikan saudara? Yang D, sudah berapa lama saudara bekerja di perusahaan itu? Yang E, bagaimana pandangan saudara terhadap diri saudara saat ini? Ini yang perlu teman-teman tanyakan terkait masalah psikososial. Bukan apa yang akan saudara lakukan, bukan. Kemudian mengapa, bukan alasan mengapa. Tapi bagaimana pandangan teman-teman setelah diberhentikan dari pekerjaan karena di PHK, kedepannya tuh gimana? Dan ngerasa itu pandangan saat ini tuh gimana terhadap dirinya? Apakah dia ngerasa nggak mampu, nggak layak, atau bagaimana? Gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9 teman-teman, perempuan berusia 40 tahun
dirawat di ruang obstetri ginekologi karena mengalami kanker rahim. Saya merasa sedih dan malu ya, jadi dia itu ngerasa sedih dan malu. Pasiennya itu mengatakan, saya sekarang tidak bisa lagi melayani suami saya. Apakah perubahan konsep diri yang terjadi? Perannya, ideal dirinya, harga dirinya bukan, citra tubuhnya bisa jadi, identitas diri enggak, ideal diri enggak. Di sini apa? Pasien mengatakan saya sekarang tidak bisa lagi melayani suaminya karena apa? Dia ngerasakan ada penyakit yaitu kanker rahim. Berarti perannya, ideal dirinya, harga dirinya atau citra tubuhnya. Citra tubuh ya teman-teman ya. Dia sedih dan malu dan dia sudah ngerasa tidak layak lagi. Berarti yang bermasalah karena ada kanker rahim di tubuhnya, berarti citra tubuhnya itu terganggu ya teman-teman ya. Oke. Clear ya teman-teman ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak lanjut, bukan perannya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Soal nomor terakhir ya teman-teman ya. Laki-laki di sini berusia 35 tahun dirawat di RSC dengan keluhan. Oke, Bu, ada yang tanya, peran berarti dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Kemudian kalau ideal diri berarti dia ngerasa dirinya sudah sesuai belum? Sesuai seperti yang diharapkan, sesuai seperti yang beliau harapkan. Kemudian kalau harga diri berarti dia itu berharga atau tidak, kemudian kalau identitas diri dia seorang siapa gitu kan. Identitasnya dia, statusnya dia, boleh status, identitas. Oke, boleh. Lanjut soal nomor 10 ya. Laki-laki berusia 35 tahun dirawat di RSC dengan keluhan marah-marah tanpa sebab yang jelas. Pada saat berinteraksi dengan perawat mengatakan, saya tahu semua orang akan meracuni saya. Apakah diagnosa keperawatan yang tepat? Yang A, gangguan proses pikir berhubungan dengan waham agama. Yang B, gangguan proses pikir berhubungan dengan waham curiga. Yang C, gangguan proses pikir berhubungan dengan waham somatik. Kemudian yang D, gangguan proses pikir berhubungan dengan nihilistik. Dan yang E, gangguan proses pikir berhubungan dengan kebesaran. Ada kata kunci. Kalau waham agama berarti ini ada hubungannya dengan agamanya dia. Oke. Agama. Curiga, dia selalu mencurigai orang lain. Oke. Kemudian kalau somatik berarti dia ngerasa ada yang sakit terus. Ada yang sakit tapi hasil labnya atau hasilnya itu normal. Kemudian nihilistik berarti ngerasa tidak ada, tapi aslinya itu masih ada. Kalau kebesaran menganggap dirinya berlebihan, melebih-lebihkan. Oke. Berarti karena di sini saya tahu semua orang akan meracuni saya, dia itu selalu curiga kepada orang lain. Gampang ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dapat soal untuk keperawatan jiwa seperti itu, teman-teman selalu ingat apa yang aku jelaskan di setiap channel YouTube aku. Teman-teman boleh tonton video aku dari tahun 2022, 2023, dan tahun 2024 untuk persiapan ujian P3K Perawat tahun 2024 ini. Semoga teman-teman itu bisa sukses dan bisa menjadi ASN P3K Perawat tahun 2024 sesuai dengan keinginan teman-teman dan sesuai dengan harapannya teman-teman di tahun ini, rezekinya teman-teman. Aku akan menemani teman-teman sampai ujian berlangsung dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau ikut bimbel bisa langsung hubungi admin di situ. Boleh subscribe channel YouTube aku, follow Instagram aku, dan follow TikTok aku di situ. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video aku bermanfaat dan bisa meluluskan teman-teman jadi ASN P3K Perawat tahun 2024 ini. Bye-bye.